ambil 3. Perasaan tadi ambil banyak. Lumayan, maka 5 bayarnya 3. Is. Astagfirullahaladzim. Itulah di dunia masih bisa berdusta. Namun di akhirat dalam lagu tadi akan datang mulut dikunci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berdasarkan ayat ini dijelaskan dalam tafsir Al-Mawardi, Allah menghalangi mulut-mulut manusia dari berbicara. Yang berbicara ialah tangannya dan bersaksi kakinya atas segala perbuatannya. Jadi seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi dan mempertanggungjawabkan atas amal kita. Apa saja yang dipertanggungjawabkan? Yang pertama, karunia berupa panca indera. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 dijelaskan dalam tafsir Jalalain, seluruh panca indera termasuk hati semuanya. Seluruh panca indera termasuk hati semuanya yang akan ditanya tentang apa yang sudah diperbuatnya. Jangan sampai harusnya baca Al-Quran, malah melihat kemaksiatan. Harusnya mendengar ilmu kajian, malah mendengar pergunjingan. Harusnya dipakai berbagi, malah dipakai mencuri. Harusnya melangkah ke tempat yang mulia, malah melangkah ke tempat yang hina. Harusnya rendah hati, malah sombong, iri dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, karunia berupa pencapaian hidup. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanyai 4 hal. Umurnya untuk apa ia habiskan? Jasadnya untuk apa ia gunakan? Ilmunya apakah sudah ia amalkan? Dan amalnya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia perbuat? Oleh karena itu teman-teman, sadarilah karunia dari Allah. Ada langkah berjuang, manfaatkanlah itu amanah. Jangan sia-siakan hidup indah penuh dengan kebaikan. Teman-teman, bagaimana cara kita agar mempersiapkan diri di akhirat nanti? Yang pertama, think before acting, berpikir sebelum bertindak. Ingat, CCTV Allah berbeda dengan CCTV manusia. Dalam Quran surah Al-Hujurat Panggalan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bima kanu ya'malun. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan, maka hati-hati sebelum berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua, mensyukuri karunia dari Allah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 dijelaskan dalam tafsir Fathul Bayan, Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu mensyukurinya dengan apa yang diperolehnya. Lalu dengan cara apa kita mensyukurinya? Memperbanyak amal soleh, beribadah, menolong antar sesama dan sebagainya. Tapi kalian tahu kisah orang yang beribadahnya biasa saja tapi dia masuk surga? Amalan apa yang dia kerjakan? Apakah tahajud, puasa, duha, sedekah, salat rawatib? Bukan. Ternyata bukan itu jawabannya. Tapi karena dia ikhlas dan menerima takdir Allah, saking menyakitkannya takdir yang ia terima dengan sabar dan ikhlas, Allah ganti dengan surga. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, muhasabah, evaluasi diri. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 memberikan kepada kita agar mengambil pelajaran dari apa yang kita perbuat. Makanya bangun habit kebaikan. Bisa karena terbiasa. Nah, apabila habit kebaikan ini sudah dibangun, kita tidak akan berani berbicara dusta, berbuat kemaksiatan,
dan tindakan buruk lainnya. Setuju teman-teman? Mantul, mantap betul. Semoga kita istiqomah dalam memanfaatkan karunia yang Allah berikan. Amin ya robbal alamin. Menggoreng ikan dicampur basmi. Digorengnya dipakai kelak, digorengnya dikewali. Cukup sekian dakwah dari kami. Semoga dapat dipahami. Wassalamu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.